Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khabbaba ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Samhan, Bapak Ibu seluruh jamaah pengajian Radio Samhan dimanapun pagi hari ini berada, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Di kesempatan pagi yang barokah ini kembali kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam rangka sama-sama kita menetapi beribadah kepada Allah, dalam rangka sama-sama kita mengaji firman-firman Allah agar kita faham, agar kita mengerti, agar kita jelas terhadap firman-firman Allah, baik yang berupa perintah, larangan, dan cerita. Untuk itu kepada seluruh para pendengar setia, para jamaah, Bapak Ibu dimanapun berada yang pagi hari ini sudah kembali bergabung di pengajian bersama yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta, semuanya atas amal solehnya kami haturkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Dan tentunya semuanya ini tidak lepas dari karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa kesempatan, berupa kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu juga tentu kita selalu tidak lupa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan lafaz kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Bapak Ibu para jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah kita sampai pada pagi hari ini oleh Allah Ta'ala selalu diberikan tetap dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, lancar, barokah. Ya, meskipun ya mungkin masih terdapat kekurangan, mungkin kurang sehat, mungkin kurang rezeki. Namun secara keseluruhan ya kita bersyukur ya, karena kalaupun ada kurang-kurangnya ya, yang namanya manusia hidup ya, semuanya itu tidak ada yang tidak kurang. Kalau nuruti kurang itu selalu ada, kalau dicari-cari itu selalu banyak kekurangannya. Namun bukan berarti dengan kekurangan itu kemudian menutup kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru dengan kekurangan inilah maka kita terus berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekurangan-kekurangan yang masih ada ya akan ditambah oleh Allah lantaran kesyukuran kita. Nah, tentunya kesyukuran kita yang paling utama, yang nomor satu di dalam mensyukuri karunia nikmat Allah adalah berupa nikmat Islam, nikmat hidayah, di mana sampai pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih ditetapkan oleh Allah di dalam hidayah, di dalam petunjuknya, di dalam jalan yang betul-betul akan mengantarkan diri kita masing-masing menuju surganya Allah dan selamat dari siksa api nerakanya Allah.
Ini yang harus selalu kita ingat, ini yang harus selalu kita nomor satukan di dalam kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kenikmatan-kenikmatan yang lain misalnya semuanya hilang dari diri kita. Tapi kalau kenikmatan yang satu ini berupa hidayah ini masih tetap di dalam diri kita, berarti kita masih untung, berarti kita masih orang-orang tergolong orang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat yang satu berupa hidayah ini berarti Allah masih menghendaki baik kepada diri kita, bahkan kita oleh Allah selalu ditetapkan sebagai calon penghuni surganya. Ya. Namun kalau kenikmatan yang satu ini sudah hilang dari diri kita, meskipun kenikmatan yang lain, kenikmatan duniawi semuanya ada, komplit sampai ada pada diri kita. Pokoknya. Tapi kenikmatan yang satu berupa hidayah ini tidak ada. Lepas, hilang, dicabut oleh Allah. Inilah kerugian yang amat besar. Kerugian yang amat besar dalam kehidupan ini adalah orang yang tadinya sudah dikasih hidayah oleh Allah, entah karena kurang bersyukurnya, entah karena kurang takzimnya, entah karena kurang berdoanya, entah karena kurang mempersungguhnya. Ya, 4 ini kan 4 tali keimanan. Sehingga akhirnya hidayah ini dicabut oleh Allah, kefahamannya berubah. Meskipun kelihatannya secara lahiriah dia masih tetap menjalankan ibadah, ya, tapi kefahamannya tentang masalah hidayah ini sudah lepas. Ya, berarti ya lepas surganya. Ya, dengan hilangnya hidayah berarti hilang surganya. Nah ini. Nah padahal kenikmatan yang utama, puncaknya kenikmatan, nikmat yang nomor 1 ya adalah surga itu. Nah, surga itu akan bisa kita dapatkan dengan lantaran kita selalu bisa tetap di dalam menetapi hidayah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah makanya harus selalu kita upayakan, ya, bagaimana hidayah ini selalu terus bisa tetap pada diri kita, jangan sampai berubah, jangan sampai pindah, jangan sampai keluar. Karena dengan berubah atau pindah atau keluarnya kita dari hidayah ini berarti sama saja kita pindah keluar dari surga. Man arada buhbuhatal jannah fal yalzamil jamaah. Nah, wa may yashillaha wa rasulahu wa yata'adda khududahu yudkhilhu naro khalidan fiha walahu adzabum muhin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah semuanya, sampai pada pagi hari ini kita sama-sama tetap berada di dalam menetapi hidayah Allah. Mari terus kita jaga, kita ramut dengan sebaik-baiknya agar hidayah yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang sangat-sangat mahal ini betul-betul terus bisa kita miliki, bisa kita amalkan, bisa kita tetapi, karena ini adalah merupakan tiket kita untuk masuk surganya Allah dan bisa selamat dari siksa nerakanya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, maka Allah pasti akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya, prakteknya taat Allah Rasul ya menetapi hidayah ini. Menetapi mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis secara mangkul musnad muttasil mukhlis, dikerjakan dengan secara kafah. Inilah merupakan tiket untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Selanjutnya, monggo kembali dibuka Al-Qur'annya. Kita melanjutkan pengajian yang kemarin, masih di surah At-Tolaq. Surah yang ke-65, lanjutannya pagi hari ini ayat yang ke-6. Ayat ke-6 surah At-Tolaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakafirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Langsung kita lanjutkan maknanya yang tadi kita baca. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna. Menempatkanlah kamu sekalian orang iman laki-laki, hunna kepada mereka wanita. Maksudnya wanita di sini ya mantan istri. Jadi istri yang sudah dicerai tapi masih dalam iddah. Nah, iddah kurang lebih 3 bulan atau 3 sucian dari haid. Nah, min haitsu dari sekiranya sakantum bertempat kamu sekalian. Min haitsu dari sekiranya sakantum bertempat kamu sekalian. Miwujdikum dari yang menjumpai kalian. Maksudnya ya menjumpai kemampuan ya. Miwujdikum dari yang menjumpai kamu sekalian. Maksudnya kemampuan kalian. Wala tudharruhunna, dan tidak boleh memberatkan kamu sekalian laki-laki. Maksudnya mantan suami tentunya. Hunna kepada mereka wanita, mantan istri. Litudhayyiku, agar menyempitkan kamu sekalian. Menyempitkan atau ya memberatkan. Alaihinna, atas mereka wanita. Titik. Menempatkanlah kamu sekalian laki-laki mantan suami kepada mereka istri. Nah, jadi ini dalam surah At-Tolak ini, Bapak Ibu para jamaah sekalian, ini adalah merupakan petunjuk dari Allah untuk orang-orang iman yang apabila memang sudah tidak ada solusi lain, tidak ada jalan keluar lain yang terbaik kecuali hanya bercerai atau berpisah. Nah, maka orang iman itu kan nikah dengan baik-baik. Kalaupun seandainya harus berpisah, harus bercerai, itu pun juga harus dengan cara yang baik-baik. Maka ini Allah memberikan petunjuk. Jangan seperti orang jahiliyah. Waktu nikahnya meriah luar biasa. Tapi begitu ya, karena ada permasalahan sebagian sehingga harus berpisah, geger enggak karuan. Ya, sampai semua medsos viral di mana-mana. Itu orang jahiliyah ya, saling menghujat, saling membongkar rahasianya satu dengan yang lain, suami istri, keluarga pria ke keluarga wanita. Itu cara-cara jahiliyah. Karena memang mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, kita orang iman
segala gerak dan gerik kita itu ya semuanya ada petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti di dalam surah At-Tolaq ini khusus petunjuk dari Allah tentang masalah perceraian. Kalaupun harus bercerai, maka ya harus dengan cara yang baik. Yang baik bagaimana? Ya ini mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasul. Nah ini. Jadi kalau memang sudah terjadi berpisah atau cerai dan masih dalam iddah, ya, masih dalam hitungan iddah kurang lebih 3 bulan, maka wanita yang sudah kamu cerai itu supaya kamu beri tempat yang layak sebagaimana kamu bertempat. Jadi tidak boleh masih dalam iddah langsung sepertinya dibuang begitu saja, disingkirkan padahal masih dalam iddah. Jadi ketentuan wanita yang dicerai dan masih dalam iddah itu masih tetap tinggal satu rumah ya bersama dengan suaminya. Sama. Suaminya tinggal di rumah itu ya istrinya mantan yang sudah dicerai itu ya di situ. Masih dalam satu rumah. Ya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya barangkali ada perubahan, mungkin ada sesuatu yang baru sehingga membuat berubah pikiran, maka dalam waktu 3 bulan kalau dalam iddah ini bisa rujuk kembali. Itu tujuannya. Jadi tetap dalam satu rumah ya melayani masakan dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam iddah itu kemudian terjadi hubungan suami istri? Kalau sampai terjadi hubungan suami istri, itu berarti otomatis namanya rujuk. Nah, hanya memang aturannya itu bercerai itu harus disaksikan, rujuk pun harus disaksikan. Tapi umpama tadi itu tiba-tiba terjadi hubungan suami istri dalam satu iddah, ya itu hanya menyalahi aturan. Tapi dengan adanya hubungan suami istri masih dalam satu iddah, bukan suami istri maksudnya mantan tadi, berarti secara hukum itu sudah rujuk namanya, ya, sudah rujuk. Nah, makanya kalau masih dalam iddah kurang lebih 3 bulan pasca cerai itu, ya supaya masih tetap tinggal satu atap, tinggal satu rumah. Nah, itu. Dan kamu sekalian mantan suami tidak boleh kamu memberatkan kepada istri yang sudah kamu cerai itu. Tidak boleh, mentang-mentang sudah dicerai kemudian pokoknya apalagi maka dibikin miskin, dibikin melarat istilahnya. Bahkan mungkin terus dipolisikan ya. Alah, janganlah ya. Jangan itu. Kamu tidak boleh memberatkan yang tujuannya ini lituzayyiku. Ya, lituzayyiku itu apa? Menyempitkan. Ya, dibikin sempit, dibikin susah, nah itu tidak boleh. Ya, jadi pokoknya kalau namanya orang iman itu semuanya itu harus mengikuti aturan Allah Rasul. Kalau ingin selamat, nah kalau orang iman kok terus keluar dari koridor Quran hadis itu namanya sudah melanggar itu. Orang iman itu beda dengan yang enggak iman. Jangan ikut-ikutan. Sono begini, ya itu kan sono. Orang yang enggak ngaji Quran hadis lah. Orang iman yang sudah ngaji harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasul, supaya tetap kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Wa in kunna, dan jika ada mereka wanita yang sudah dicerai itu, maksudnya istri ya. Ini yang Mas Soleh diperhatikan betul karena ini menyangkut masalah hukum ya. ya paling tidak kita tahu lah ya, bukan berarti terus persiapan untuk cerai, bukan. Tidak ya. Jadi mungkin ada keluarga kita barangkali tidak ada solusi lain kecuali harus pisah lah. Paling tidak kita tahu aturan-aturan ya di dalam agama itu kita tahu. Wa in kunna, dan jika ada mereka wanita maksudnya istri yang sudah dicerai itu ulati hamlin, ulati mempunyai, hamlin kandungan ya, berarti dicerai dalam keadaan hamil. Nah, sebetulnya ini larangan
ya, mencerai istri dalam keadaan hamil itu tidak boleh. Ya, tapi kalau sudah jatuh talak ya tetap hukumnya syah. Nah, hukumnya tetap syah. Ya, idahnya ya sampai melahirkan. Kalau yang tidak dalam keadaan hamil, idahnya cukup 3 bulan atau 3 kali sucian. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, tapi kalau dalam keadaan hamil, berarti ya sampai idahnya sampai melahirkan. Fa'anfiku, maka memberilah nafkah kamu sekalian laki-laki, mantan suami, alaihina atas mereka mantan istri yang sudah dicerai dalam keadaan hamil itu, hatta sehingga yadhna melahirkan siapa mereka wanita, maksudnya mantan istri itu, hatta yadhna sehingga melahirkan, hamlahunna pada kandungannya mereka wanita. Kita titik lagi, jadi nggak usah dodo. Kita titik dulu supaya mudah dipahami. Nah, kemudian kalau kebetulan istri yang dicerai tadi dalam keadaan hamil, maka tetap kamu harus memberikan nafkah kepada wanita atau mantan istri yang dalam keadaan hamil itu. Ya, mereka yang memberi hamil atau yang janin yang ada di kandungannya kan anakmu itu, ya. Jadi walaupun sudah kamu cerai, wanita statusnya sudah kamu cerai karena dalam keadaan hamil dan itu anakmu, nah maka wanita yang hamil itu, ya, yang sudah kamu cerai tetap harus kamu beri nafkah, ya termasuk segala biayanya, mungkin ya periksa ke dokter, vitamin dan sebagainya lah, keperluan-keperluan bagi wanita yang hamil, ya, susu. Nah, karena anak yang ada dalam kandungannya itu kan perlu perlu asupan-asupan yang bergizi itu loh. Sampai wanita itu melahirkan. Nah, sampai melahirkan harus setiap bulan atau ya setiap minggunya seminggu sekali kasih. Jadi artinya bahwa meskipun istri itu sudah kamu cerai, sudah menjadi mantan, berhubung dalam keadaan hamil, maka tetap mantan suami itu bertanggung jawab atas nafkah daripada mantan istri yang dalam keadaan hamil itu sampai melahirkan. Nah, termasuk biaya persalinan. Nah, itu maksudnya sampai melahirkan ya sampai biaya-biaya persalinan semuanya. Ya tentunya sakpol kemampuannya. Lanjutnya fa'in ardhona, maka jika menyusui mereka wanita, ya, setelah melahirkan kan kemudian tugasnya seorang ibu kan menyusui anaknya. Fa'in ardhona, maka jika menyusui siapa wanita, lakum untuk kamu sekalian, bukan menyusui kamu, bukan menyusui untuk kamu, maksudnya anakmu. Ya, anak yang dilahirkan itu kemudian ya merasa dia sebagai sang ibu, dia tetap menyusui anak yang dilahirkan itu. Fa'atuhunna, maka memberilah atau memberikanlah kamu sekalian, ya, suami, mantan suami, hunna kepada mereka, mantan istri yang telah melahirkan. Ujurahunna pada biaya, ya, kalau makna luhuhnya ujurahunnya itu upah. Upah, jadi memang diupahi. Wah, itu menyusui anak jenengan kok, ya. Menyusui, melahirkan anak jenengan, nyusui, ngeramut, ya kasih upah. Maksudnya kasih biaya. Jangan kemudian
cerai ditinggal begitu saja udah nggak jelas alamatnya, mbuh nanti melarikan diri. Itu namanya laki-laki yang tidak bertanggung. Kalau itu orang iman, itu dosa besar, itu namanya menganiaya wanita itu. Ya. Ya menganiaya wanita, yang mantan istri termasuk anaknya. Menzalimi itu dosa besar itu. Ya, hati-hati. Suatu ketika nanti akan mendapatkan balasan itu di dunianya ini. Kita belum bicara di akhirat. Akan mendapatkan balasan karena atas penganiayaannya kepada ya wanita yang tadinya menjadi istri, apalagi yang dalam keadaan mengandung sampai melahirkan, kemudian dilepas tanpa ada tanggung jawab sedikit pun, ini nggak boleh. Jadi ya sakpol kemampuannya, dia bentuk tanggung jawabnya itu harus ada, ya, komunikasi mungkin dengan keluarganya, ya, jangan sampai kemudian mentang-mentang sudah dicerai kemudian sudah itu kan bukan istri saya lagi, lah terus anak yang ada di dalam kandungannya itu anaknya sapa kuwi, lah, ya, kan tadinya juga hasil dari senang bersama. Itu ya. Jadi ya, pokoknya orang iman yang ikutilah aturan dari Allah Rasul. Kemudian wa'tamiru, dan bermusyawarahlah kamu sekalian. Bermusyawarahlah kamu sekalian bainakum, di antara kamu sekalian. Ya, di antara mantan suami dan mantan istri, termasuk juga dari keluarga, bermusyawarah bima'rufin, dengan bil ma'ruf, dengan baik. Adapun untuk selanjutnya, barangkali setelah melahirkan itu nanti bagaimana, biayanya berapa, ya, yaitu semuanya supaya dibicarakan, dimusyawarahkan. Wah, kata laki-laki mantan suami, saya mampunya segini, saya kan pekerjaannya ya penghasilannya hanya segini. Nah, mantan istri juga harus menerima, tidak boleh kemudian mumpung kesempatan memeras, menuntut, ya tidak boleh. Jadi tetap semuanya itu dengan cara yang baik, makanya dimusyawarahkan. Nah, insya Allah segala sesuatu kalau dibicarakan baik-baik, musyawarah, cari jalan keluar yang terbaik, insya Allah akan barokah. Nah itu. Jadi jangan ngilang-ngilangan, ngilang-ngilangan. Wa in ta'asartum, dan jika sulit kamu sekalian, wa in ta'asartum, dan jika sulit kamu sekalian, fasaturdi'u, maka akan menyusui lahu, pada anak, ukhra, yang lain, maksudnya kepada wanita yang lain, kepada ibu susuan. Dan kalau memang dirasa berat dari pihak suami, misalnya karena istri itu, wanita itu menuntut sekian, wah tidak mampu, ya udah sekarang diputuskan akan disusukan kepada ibu susuan yang lain, ya silahkan saja. Makanya tadi musyawarah, nah itu musyawarah, ya. Ya, kalau di Arab ya umumnya zaman dulu itu ya itu udah biasa. Apa itu, bayi itu disusukan kepada orang lain itu udah biasa. Mana ada ibu susuan, nah itu kan. Jadi yang sejak mulai lahir sampai kurang lebih 2 tahun lah itu menyusui, itu bukan ibu kandungnya, ya, maka disebut namanya ibu susuan. Nah, ya silahkan saja. Nah, makanya dimusyawarahkan dengan baik-baik supaya mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi yang terbaik. Berikutnya ayat yang ke-7, liyunfiq, supaya memberi nafkah. Liyunfiq, supaya memberi nafkah atau memberi biaya. Ya, tadi biaya wanita yang
dalam keadaan hamil sampai melahirkan, menyusui, lah itu tadi. Siapa dzu sa'atin, yang mempunyai keluasan, maksudnya keluasan rezeki, wong sogeh. Nah, orang yang kaya, min sa'atihi, dari keluasannya orang. Nah, makanya tadi saya katakan sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mantan suaminya itu memang orang yang kaya, ya supaya disesuaikan. Jangan kemudian pelitnya merasa mentang-mentang sudah bukan istrinya lagi lah, karena dia dalam keadaan hamil. Nah, jangankan dalam keadaan hamil, wanita yang saat dicerai, ya itu tetap supaya dikasih bebungah. Dikasih kenang-kenangan, ya. Karena sudah mendampingi, sudah menemani sekian puluh tahun barangkali, lalu kemudian terpaksa harus pisah, cerai, ya udah, maka supaya dikasih kenang-kenangan. Orang kaya itu, ya kenang-kenangannya kasih satu rumah barangkali, atau ya berupa kendaraan, ya itu sekedar kenang-kenangan. Karena dulu pernah menjadi teman hidup, pernah menjadi pendamping, kasih kenang-kenangan. Apalagi yang tadi dalam keadaan mengandung, sampai melahirkan, sampai meramut anaknya, itu semuanya terus itu menjadi tanggung jawabnya, ya mantan suami itu. Waman, dan barang siapa kudiro, yang dipastikan, atau yang kudiro itu yang sudah ditentukan atau dikira-kira, alaihi, atas orang, rizkuhu, rezekinya orang. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi dzu sa'atin orang kaya, ini waman kudiro alaihi rizkuhu, artinya rezekinya pas-pasan, ya pas-pasan, pas mau ada, pas ingin ada, bukan gitu. Ini betul-betul rezekinya ya pendapatannya 1 bulan itu, ya artinya untuk makan saja sudah cukup, sudah syukur lah itu loh. Ya fal yunfik, supaya memberi nafkah, mimma, dari apa-apa, atahu, yang telah memberi kepadanya, Allahu, Allah. Ya disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau yang kaya ya jangan pelit, ya sesuaikan dengan kemampuannya. Kalau memang mampunya ya segitu, ya sudah. Makanya dimusyawarahkan tadi supaya sama-sama ridho, sama-sama saling bisa menerima. La yukallifu, tidak memaksakan. La yukallifu, tidak memaksakan. Siapa? Allahu, Allah. Nafsan, pada diri, ila, kecuali ma ataha, ila, kecuali ma, pada apa-apa, ataha, yang telah memberi siapa Allah kepada diri. Dan pada dasarnya Allah sama sekali tidak memaksakan kepada diri, kecuali apa-apa yang sudah Allah berikan kepada diri tersebut. Nah itu makanya sesuaikan. Kalau memang rezekinya yang diberikan oleh Allah itu ya tadi pas-pasan, ya sudah sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang rezekinya luas, ya supaya juga disesuaikan dengan kemampuannya. Saya ja'alu akan menjadikan. Saya ja'alu akan menjadikan siapa? Allahu, Allah. Ba'da usrin, sesudah sulit. Ba'da usrin, sesudah sulit. Yusron, pada kemudahan. Dan yakinlah bahwa setelah kesulitan yang kamu alami, maka Allah akan menjadikan kemudahan. Nah, jadi kita semuanya ini ketika menghadapi
permasalahan-permasalahan yang berat dalam hidup ini, dan kita tetap menghadapi, kita tetap tadi kalau kembali tetap bertanggung jawab karena memang ini adalah takdir, bagian dari takdir dari Allah ya. Dijalani, dihadapi, diselesaikan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, Allah akan memberikan kemudahan. Nah, jadi kalau memang kamu merasakan sulit ya, tapi tetap dilaksanakan sakpol kemampuan karena memang mengikuti aturan Allah Rasul, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan setelah kesulitan yang kamu alami itu. Nah, asal satu tadi, tidak keluar dari koridor Quran dan hadis. Nah, itu loh. Kalau dia tetap tujuannya adalah mengikuti aturan Allah Rasul, walaupun dalam keadaan sebenarnya dia berat, maka setelah dia melaksanakan ketaatan aturan Allah Rasul itu, meskipun dalam keadaan berat tadi, maka Allah akan memberikan kemudahan. Nah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita break dulu Bapak Ibu para jamaah. Setelah pesan-pesan berikut ini nanti kita lanjut kembali karena masih ada waktu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ayat ke-8. Wa ka'ayyin, dan telah banyak. Wa ka'ayyin, dan telah banyak. Min qaryatin, dari desa, atat yang menentang apa desa, maksudnya ya penghuninya, penghuni desa. Atat yang menentang an amri, dari peraturan atau perkara, maksudnya peraturan, Robbiha, Tuhannya desa. Wa rusulihi, dan utusannya desa, maksudnya dan menentang kepada utusannya desa. Fahasabnaha, maka menghisab aku Allah pada desa. Fahasabnaha, maka menghisab aku Allah pada desa. Hisaban, dengan hisaban. Hisaban itu maksudnya hitungan ya, hitungan amal. Pada saat menghisab atau menghitung amalan-amalan. Hisaban syadida ya, hisaban pada hisaban, hitungan syadidan yang berat. Wa adzabnaha, dan menyiksa aku Allah pada desa. Wa adzabnaha, dan menyiksa aku Allah kepada desa. Adzaban, pada siksaan, nukron, yang diingkari. Maksudnya diingkari itu ya apa? Siksaan yang tidak umum. Nah, yang diingkari artinya yang aneh. Jadi siksaan yang sebelumnya belum terjadi. Nah, lalu kemudian di ayat 8 ini Allah menjelaskan bahwa banyak penghuni desa itu yang menentang terhadap peraturan Tuhannya, peraturan Allah, peraturan utusan. Ya, maka akhirnya Allah menghisap kepada penghuni desa itu dengan hisapan yang berat, dan menyiksa kepada penghuni desa itu dengan siksaan yang berat pula. Nah, jadi
aturan-aturan dari Allah Rasul itu sudah ada. Nah, justru dengan adanya aturan dibuat oleh Allah ini supaya manusia ini selamat. Ya. Nah, adanya manusia ini tidak selamat karena tidak mau mengikuti aturan. Contoh saja misalnya kayak orang berkendaraan di jalan raya, itu kan ada aturan-aturan rambu-rambu kan. Nah, aturan-aturan atau rambu-rambu di jalan itu dipasang, dibuat itu kan itu bukan hiasan, itu maksudnya untuk dipatuhi, untuk ditaati lah gitu. Kalau dipatuhi semuanya sadar dengan peraturan, katakan saja misalnya di lampu merah, waktu merah semuanya berhenti. Ya, selama masih merah ya walaupun kosong ya tetap berhenti, itu aturannya. Nah, kadang-kadang nggak diikuti aturan, mentang-mentang kosong padahal masih merah, main nerobos tiba-tiba ya dari arah lain juga ya sama. Biasanya kalau nerobos itu kan digas dengan sekenceng-kencengnya. Nah, tiba-tiba dari arah yang berlawanan juga sama, akhirnya terjadilah kecelakaan. Itu karena nggak mengikuti aturan. Nah, di dalam agama ini atau di dunia ini Allah sudah membuat aturan kepada umat manusia ini ya supaya selamat, yaitu dalam agama. Makanya kalau yang betul-betul beragama, betul-betul ya mentaati aturan Allah Rasul, maka insya Allah akan selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Rasulan fadzakot maka merasakan siapa desa, maksudnya ya penghuni desa tadi setelah disiksa, diazab oleh Allah, fadzakot maka merasakan wabala pada beratnya, wabala pada beratnya amriha perkaranya desa. Wakana dan ada akibatu akibat amriha perkaranya desa, akibatu akibat maksudnya pungkasan, akibat itu pungkasannya, amriha perkaranya desa, khusron pada kerugian. Ya, karena penghuni desa tersebut tidak mematuhi aturan-aturan Tuhannya, aturan Allah, aturan Rasul, akhirnya ya sebab perbuatan, sebab perkara desa itulah perkara yang tidak mau mengikuti aturan, maka akhirnya ya desa tersebut merasakan beratnya perkara, maksudnya beratnya akibat daripada dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran penghuni desa tersebut. Ya, banyak tuh akhirnya sak desa itu disiksa oleh Allah. Kalau zaman dulu ya betul itu. Ya. Kadang ada desa itu yang terkenal dengan desa maksiat. Ya, karena dalam satu desa itu memang udah isinya hubungan bebas antara laki dan perempuan. Ya, betul-betul pokoknya disebut desa maksiat. Akhirnya diratakan oleh Allah. Nah itu. Ayat 10, A'adda telah menyediakan Allahu Allah lahum bagi mereka tadi, orang-orang penduduk desa yang melanggar, menyediakan azaban pada siksa syadidan yang sangat atau yang berat. Ya. Jadi Allah telah menyediakan siksaan bagi mereka yang melanggar aturan-aturan Allah itu dengan siksaan yang berat. Fattaku maka takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Ya, takutlah kalian pada Allah, maksudnya ya ikutilah aturan-aturan Allah.
Kalau memang dilarang, ya jauhi dengan sejauh-jauhnya. Kalau diperintah, ya jalankan dengan sakpol kemampuan, ya, dengan sebaik-baiknya. Itu namanya fattakullah. Ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal. Ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal. Rupanya orang yang punya akal yaitu alladzina amanu, orang-orang iman. Masya Allah, luar biasa ya. Allah menyebutnya orang iman itu orang yang punya akal. Berarti kalau yang nggak iman nggak punya akal. Tapi yeong diperintah malah nggak dilaksanakan, larangan malah dilanggar. Itu kan orang yang punya akal itu. Nggak punya akal. Orang suruh ngalor malah ngidul. Nah. Qad anzala, sungguh telah menurunkan. Qad anzala, sungguh telah menurunkan. Siapa Allahu? Allah ilaikum, kepada kamu sekalian. Menurunkan zikron, pada peringatan. Allah sudah menurunkan zikron kepada kamu sekalian. Maksudnya zikron ini ya peringatan, nasihat-nasihat ya dari Allah, dari Rasul. Ya, kalau kita sekarang ya melalui dengan kita mengaji, nah ini kita mendapatkan peringatan-peringatan dari Allah. Rasulan, beberapa utusan. Jadi peringatan ini disampaikan oleh beberapa utusan. Yatlu, membacakan mereka para utusan. Yatlu, membacakan mereka utusan, alaikum, atas kamu sekalian, ayatillahi, pada ayat-ayat Allah, mubayyinatin, yang jelas. Liyukhrija, supaya mengeluarkan siapa Allah, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilu sholihati, wa amilu, dan mengerjakan as-sholihati, pada kebaikan, minal zulumati, dari gelap, maksudnya jahiliyah, ila nuri, pada cahaya, maksudnya hidayah. Titik. Peringatan-peringatan yang diturunkan oleh Allah kepada kalian itu yang dibawa atau dilewatkan para utusan-utusan, di mana para utusan membacakan ayat-ayat Allah yang jelas kepada kamu sekalian. Jelas, sehingga yang berupa perintah juga jelas, yang berupa larangan ya jelas. Nah, tujuannya Allah apa? Tujuannya dengan adanya Allah menurunkan peringatan peraturan itu, Allah mengeluarkan orang-orang iman itu dari gelap pada cahaya. Nah, dari gelap artinya jahiliyah, yang nggak ngerti hukum, tidak mengerti peraturan, ya, kemudian kepada nur, ya, sehingga tahu. Nah, ya seperti kita, alhamdulillah, sebelum kita menjadi orang iman kan ibaratnya hidup kita itu gelap, tidak ngerti mana halal mana haram, tidak ngerti mana mahram bukan mahram, peraturan surga neraka dosa. Tapi setelah kita menjadi orang iman, diberi hidayah oleh Allah itu, ya ibaratnya semuanya menjadi terang, ya, menjadi cahaya, menjadi terang. Oh ini tidak boleh, oh ini melanggar, ini dosa, ini pahala, ini surga, ini neraka lah itu. Waman, dan barang siapa yu'min, iman dia, iman atau percaya, billahi, dengan Allah, wa ya'mal, dan mengerjakan sholihan, pada kebaikan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan pada kebaikan, ya kebaikan itu maksudnya ya kebaikan yang
diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Yudkhilhu, maka memasukkan Allah kepada orang yang taat, orang yang mengerjakan itu, jannatin pada surga, tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya surga, al anharu beberapa sungai, khalidina kekal mereka fiha di dalam surga, abadan selama-lamanya. Nah, jadi bagi orang yang iman pada Allah dan mau mengerjakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah memasukkan orang tersebut ke surga, yang mana di surga mengalir berbagai macam jenis sungai. Ada sungai air mineral, ada sungai air susu, air tapi susu. Kemudian ada air madu, kemudian ada air khamr. Nah, itu ada 4 macam sungai. Dan di dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Qad ahsana, sungguh telah membagusi siapa Allahu Allah. Qad ahsana, sungguh telah membagusi siapa Allahu Allah lahu untuk orang iman, rizkon pada rezekinya, dan Allah memberikan kepada orang iman rezeki yang lebih bagus lagi, yaitu berupa surga. Nah, jadi Bapak Ibu para jamaah semuanya, kita harus yakin bahwa dengan kita bisa menetapi kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah, maka kita oleh Allah akan dikasih rezeki yang lebih baik daripada apa yang sekarang ada di dunia ini. Ya, rumah ya, akan lebih baik lagi nanti rumahnya. Kan rezeki juga rumah dari Allah. Apalagi kendaraan dan lain sebagainya lah. Pokoknya semua apa yang ada sekarang ini, besok oleh Allah, kalau kita tetap iman mati husnul khotimah, maka Allah akan memberi kepada kita yang lebih baik lagi, yaitu berupa surga. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allahu, adapun Allah alladzi dzat khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, sab'a pada 7 samawatin beberapa langit. Sab'a pada 7 samawatin beberapa langit. Wa minal ardi, dan juga dari bumi, mislahuna semisalnya langit. Jadi Allah zat yang telah menciptakan langit dengan 7 langit, 7 lapis. Ada langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang ke-7. Demikian juga bumi. Nah, bumi itu kan lapisan. Nah. Ya tanazzalu, menurunkan ya tanazzalu, turun apa al-amru, perkara maksudnya peraturan. Bainahunna, di antara langit. Jadi masing-masing langit atau bumi tadi, masing-masing Allah membuat perkara atau aturan-aturannya. Lita'lamu, supaya mengetahui kamu sekalian, anallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, menguasai. Dan supaya kalian tahu bahwa semuanya itu yang menguasai adalah Allah. Nah, karena Allah yang menguasai, maka kalau Allah ingin menghendaki apa saja sesuai dengan dikehendaki Allah, maka ya tidak ada yang akan bisa menghalang-halangi atas kehendaknya Allah, karena Allah yang berkuasa. Nah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah qad ahata, sungguh telah meliput siapa Allah, meliputi itu ya menguasai, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, meliputi ilman pada ilmunya. Nah,
Dan sesungguhnya Allah meliputi terhadap semua ilmu sesuatu. Jadi semua ilmu apa saja itu Allah yang menguasai. Nah, maka sesungguhnya pada dasarnya bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia, yang ditemukan oleh manusia, itu adalah ilmu dari Allah. Ya. Nah, ada orang bisa menemukan ilmu tentang listrik lah misalnya, ilmu tentang nuklir, ilmu tentang apa saja, itu pada dasarnya adalah pemberian dari Allah. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, kiranya sampai di sini untuk pengajian kita pada pagi hari ini di hari Khamis. Dari awal sampai akhir atas perhatian, atas amal solehnya kami haturkan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi, khususnya tentang masalah hukum-hukum, ya bisa menambah ilmu, bisa menambah kefahaman, sehingga kita orang-orang yang beriman ini di dalam setiap apa yang akan kita lakukan harus betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semua langkah, semua apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Sebelum lupa. Kita coba lihat dulu sapa-sapa ya. Ya. Kita lihat dulu. Oke, tentunya yang pertama kita sapa dari Pak Heru Pujiono. Alhamdulillah yang selalu memberikan informasi. Kemudian ada juga Ibu Tini ya. Ada juga Ibu Tini, lalu kemudian ada juga Pak Ibu Hajah Imo Suryati yang ada di Menteng. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga ada Bopo Kiwasi di Jalan Bangka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu tetap diparingi sehat walafiat dan barokah. Bopo Kiwasi. Kemudian juga ada Bapak Haji Taat ya, di Bekasi Barat ya. Alhamdulillah. Juga ada Bapak Hidayatullah di Kadipaten Cidodol. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Hajah Istifaiyah di Bekasi ya. Kemudian juga ada Bapak Radi ya, Pak Radi di Bogor. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Haji Marjono dari Lampiri. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Haji Marjono. Kemudian juga ada Ibu Hajah Warni di Menteng. Alhamdulillah, ya semuanya lancar dan alhamdulillah barokah, amin. Kemudian Ibu Warsih, ya Bu Warsih itu di Kayuringin ya. Alhamdulillah. Juga Bapak Haji Dahlan Pido, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kemudian ada Ibu Suminah di Cibitung ya. Lalu kemudian ada Ibu Jarni di Ciracas ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Heru di Kayuringin hadir, alhamdulillah. Kemudian Ibu Tati di Tomang. Lalu kemudian ada Ibu Hajah Sriwati Juanda. Ibu Hajah Sriwati, alhamdulillah. Ya, khairan Pak Ustadz atas semua mangkulannya dari Bogor ya. Bogor hadir Pak ya. Lalu kemudian dari Celengsi ada Ibu Sunarti, alhamdulillah ya.
Kemudian Ibu Mujiati dari Warakas. Alhamdulillah. Semoga selalu semuanya sehat barokah. Ibu Haja Suci dari Indramayu. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Amin. Nggih. Ibu Hajah Istifaiyah. Alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulannya. Amin. Ya. Jemput ya dari Ibu Hajah Ane. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz atas mangkulan Al-Qur'annya, doa, ilmu dan nasihatnya. Semoga menambah kefahaman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian ada Ibu Marliah. Ya, Ibu Marliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, taqabbalallahu minna wa minka. Alhamdulillah jazakumullahu khairan atas mangkulannya. Amin. Bapak Haji Aryo Nugroho, ya alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz AA. Amin. Nggih Pak Aryo. Lebaran taqabbalallahu minna wa minka Pak Ustadz. Nggih, naam taqabbalallahu minna wa minka Pak Haji Aryo. Baik, alhamdulillah. Lalu kemudian Ibu Fitri Fauziah ya di Kayuringin, ya alhamdulillah semoga semuanya sehat dan barokah. Amin. Ibu Haja Ida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdul Aziz, ya taqabbalallahu minna wa minka. Naam taqabbalallahu minna wa minki. Alhamdulillah jazakumullahu khairan atas mangkulan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian ada Ibu Suminah ya sudah tadi. Alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulannya lancar barokah dari Jatiwaringin. Loh, kok di Jatiwaringin lagi Ibu Suminah? Ya, kemudian Bapak Mukimin, ya Pak Mukimin yang ada di Peturenan, Pulau Jaya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan selalu diparingi sehat wal afiah dan barokah. Amin. Ya. Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kemudian juga Ibu Suartono yang ada di Pisangan, alhamdulillah tetap sehat, semangat, lancar, barokah. Kemudian juga Bapak Abdurrahim yang masih ada di Magelang ya. Alhamdulillah, kok Magelang? Iya Magelang ya. Baik, alhamdulillah kepada semuanya yang sudah bergabung di pengajian pada pagi hari ini, baik yang tadi kami sebut maupun yang tidak ya, semuanya atas amal solehnya kami haturkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan, dan segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.